I swear I've been weighing these pros and cons, but I'm still nowhere closer to saying what we're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Aziza dengan NIM A1D519048. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang metode pendekatan studi dalam komparasi pendidikan. Metode komparasi yaitu metode yang dilakukan dengan area wilayah yang lebih sempit, misalnya hanya 2 desa atau provinsi atau kawasan ataupun negara, tetapi dengan tekanan pada studi yang lebih mendalam. Menurut Diebold van der Laan dalam Understanding Educational Research Arif Rahman 2010 nomor 98 menyebutkan metode ilmiah yang lazim digunakan dalam studi pendidikan komparatif. Yang pertama, metode historis. Metode historis ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta pendidikan yang sudah lampau dalam rangka mencari keterkaitan dengan kondisi pendidikan sekarang. Contohnya, penerapan metode historis misalnya dapat digunakan untuk mengungkapkan fenomena pendidikan Indonesia pada era kolonial, terutama yang dilakukan oleh tokoh pergerakan dalam menambah nasionalisme Indonesia. Kemudian yang kedua, metode deskriptif. Metode deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan apa adanya yang terjadi pada objek yang diteliti secara mendetail. Tujuannya untuk menggambarkan suatu fakta-fakta pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Kemudian yang ketiga, metode eksperimen merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmiah yang dilakukan dengan cara mengspesifikasikan objek yang diteliti. Contohnya saja, misalnya pengaruh peningkatan pendanaan terhadap peningkatan mutu sekolah. Kemudian yang keempat, metode filosofis. Pada hakikatnya, metode ini memiliki 2 jenis analisa. Yang pertama, analisa linguistik, yaitu merupakan analisa bahasa, berusaha untuk menemukan makna sesungguhnya dari sesuatu. Sedangkan analisa konsep, yaitu analisa aliran yang digunakan untuk mempelajari kecepatan dan arah perubahan, menggunakan kesemuanya ini untuk memperkirakan atau meramalkan keadaan yang akan mendatang. Kemudian yang kelima, metode ex post facto, dilakukan dengan cara melihat objek spesifik yang diteliti yang sudah dieliminasi dari variabel atau faktor lain, tetapi tidak melalui percobaan-percobaan yang dilakukan peneliti, akan tetapi melalui kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masyarakat. Kemudian yang keenam, metode area. Metode area dapat dilakukan pada satu desa ataupun provinsi tertentu, bahkan dapat lebih luas lagi, yaitu negara. Kemudian yang ketujuh, metode komparasi, yaitu dilakukan dengan area wilayah yang sempit, misalnya hanya 2 desa atau provinsi atau kawasan atau negara, tetapi dengan tekanan pada studi yang mendalam. Baiklah, saya Fira Zulisha Putri dengan NIM A1D519043 akan melanjutkan materi mengenai pengembangan metode dalam melakukan komparasi pendidikan. Keragaman metode yang dipakai dalam melakukan studi komparasi pendidikan telah mendorong beberapa ahli untuk mengembangkan satu metode yang secara relatif lebih spesifik dapat digunakan lebih efektif untuk melakukan studi komparasi pendidikan, yaitu satu, penggalian data, yaitu penggalian data yang baik adalah dengan cara datang ke lokasi penelitian, lalu tinggal beberapa waktu di lokasi tersebut agar bisa memperoleh lebih lengkap data yang dicari. Yang kedua, deskripsi data, yaitu pendeskripsian data dilakukan dengan cara menyajikan semua data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok data berdasarkan klasifikasi yang dibuat dalam bentuk tabel, teks, atau uraian, serta peta. Yang ketiga, interpretasi. Setelah data-data disajikan menurut pengelompokannya, maka langkah selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran atas data yang telah tersaji. Upaya penafsiran data ini dilakukan dengan cara melakukan analisis konteks, baik analisis aspek historis, politik, ekonomi, maupun aspek sosial kemudian. Yang keempat, juxtaposisi atau komparasi awal. Pada tahap ini dilakukan penyusunan kerangka kerja, perbandingan secara umum, dan penentuan dimensi-dimensi komparasi, yaitu
menentukan hal-hal yang akan dikomparasikan. Yang kelima, perumusan hipotesis, yaitu kegiatan dengan cara untuk menemukan hasil komparasi yang masih bersifat sementara selebihnya setelah peneliti melakukan kegiatan komposisi. Yang terakhir yaitu komparasi final, yaitu kegiatan di mana dilakukan dengan cara menganalisis secara cermat dari mendalam perbandingan pendidikan antara dua daerah atau negara dalam rangka mencari dan menemukan dua hal, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Baiklah, itulah materi dari saya. Terima kasih.